Di sini, gue bakal bahas apa yang bakal gue lakuin kalau misalnya gue mulai lagi dari nol. Jadi diambil semua uang gue, semua koneksi gue diambil, gue start from zero lagi sekarang, tapi dengan ilmu yang gue punya, gue kira-kira bakal cari duit di opportunity yang mana dan gimana caranya. Ini video ini terinspirasi sebenarnya dari komen-komen kalian. Jadi gue bacain di sini ada beberapa, ada yang nanya, apa yang akan dilakukan jika mulai dari nol? Banyak banget yang nanya gini. Jika di umur sekarang mulai dari nol, gak kenal orang-orang hebat, tapi dengan ilmu lo sekarang, apa yang akan dilakukan? Dan menurut gue ini menarik untuk kita elaborate lebih lanjut dan untuk dibahas lebih lanjut. Di sini jadi gue bakal outline pemikiran gue kalau semuanya tuh diambil dan gue mulai dari nol. Tapi di sini kalian harus lihat video ini sebagai perspektif gue. Jadi mungkin orang yang sama kalian tanya pasti jawabannya beda-beda. Apa industri yang dia mau mulai? Tapi ini kan dengan skill set yang gue punya, apa kira-kira industri yang gue bakal masuk dan gue ibaratnya cari cuannya di mana. Kalian nggak perlu ikut kelas-kelas bisnis atau yang diajarin sama orang. Kalian cukup menonton video ini aja. Gue akan outline ke kalian step by step gimana caranya. Step yang pertama, karena di otak gue ini gue udah punya mindset, gue lumayan ngerti tentang konsep uang. Gue tahu kalau mau gue cepet jadi kayanya, mau 0 ke 100-nya cepat, gue nggak akan tukar waktu gue untuk uang. Jadi gue bakal eliminasi semua pekerjaan yang nukar waktu gue untuk uang dan terbatas di situ. Maksudnya apa? Dulu kan gue sempat jadi wedding organizer. Dulu gue sempat kerja-kerja jasa-jasa yang tukar waktu gue untuk uang. Itu bakal gue hilangin. Jadi gue nggak bakal lakuin pekerjaan-pekerjaan kayak gitu. Tapi gue cari pekerjaan yang constraint-nya, ya time constraint-nya itu bukanlah sebuah waktu. Jadi untuk bisa bikin uang, ya let's say ini kita mau dari 0 ke, ya misalnya 100 juta per bulan atau bahkan aset 1 miliar. Stepnya ada dua. Yang pertama, ya cari uangnya di mana. Yang kedua, gandain uangnya gimana. Kalau dua ini kalian ngerti, cari uangnya di mana, gandain uangnya di mana, uang kalian pasti 1 miliar. Ini tinggal jagoan-jagoannya kita aja. Nah, gue tahu uang itu selalu beredar, berputar secara cepat. Jadi tujuan kita adalah gimana? Kita gimana caranya ambil uang dari orang. Karena gue udah sering bahas di video-video gue, uang itu nggak pernah bisa diciptakan. Uang itu cuma diambil dari orang lain. Yang bisa ciptain uang adalah bank sentral. Jadi opsi pertama, ya ini opsi pertama. Kita bahas cari duitnya dulu, baru kita akan bahas gandain uangnya. Cara cari duitnya ini yang bakal gue lakuin kalau misalnya mulai dari nol. Gue kan cari ya pekerjaan yang menurut gue skill gue kan paling tajam di sana. Yaitu gue dari dulu I've always been a good salesman ya. Jadi gue itu adalah seorang sales. Gue pernah jualan properti, gue pernah jualan yang macam-macam. Jadi gue pasti cari pekerjaan yang basisnya sales. Kenapa sales? Orang bakal bilang, aduh nggak mau lah jadi sales nawar-nawarin orang. Tapi sales itu nggak ada time constraint-nya. Kalian nggak digaji proporsi dengan waktu kalian. Tapi kalian digaji berdasarkan result kalian. Dengan skill sales yang gue punya sekarang, gue yakin kalau gue jadi jualan apapun. Lo mau kasih gue jualan apapun. Lo mau jualin gue misalnya water filter kek. Lo mau kasih gue jualan mobil. Lu mau kasih gue jualan properti, pasti laku. Dengan skill yang gue punya sekarang. Nah, jadi gue bakal tajemin skill persuasi gue. Gimana caranya ngomong sama orang, ya. Karena gue tahu sales is a numbers game. Jadi misalnya, gue tahu tiap kali gue telepon 100 cold call, satu itu beli. Gue tinggal telepon 500 untuk dapat 5. Ya, jadi yang penting kita kerja keras, kita disiplin, telepon terus. Kalau kita tingkatin skill kita, misalnya kita lebih jago persuasinya, lebih jago jualannya ke orang. Orang lebih nyaman sama kita. Mungkin dari 100 bisa 2 yang convert. Jadi kalau mau dapat 10 klien, telepon 500 orang. Sales pokoknya intinya it's a numbers game. Jadi seberapa gigih kita, seberapa disiplin. Jadi uang pertama yang gue actually akan dapetin, gue gak akan kerja yang kayak UMR, gue gak akan kerja yang lain-lain, gue langsung hantam di sales. Karena kalau misalnya gue mau cari kerjaan korporat yang uangnya banyak dengan skill gue, misalnya contohnya investment banking dan lain-lain, tanpa koneksi itu rada nggak mungkin. Jadi yang uangnya bisa sama, bisa puluhan juta, yaitu adalah sales. Itu kan opsi pertama. Kalau gue terlantar gitu di pinggir jalan ya, itu opsi pertama yang gue akan lakukan. Gue langsung ke sales. Nah, sambil kerjain opsi pertama ini, gue akan punya side hustle. Jadi gue akan kerjain opsi kedua nih. Jadi gue bukan salah satu opsi, tapi gue pasti jadi sales sambil gue nyambi ngerjain bisnis gue. Nah, gue akan kerjain bisnis. Kenapa? Karena gue tahu untuk kita jadi kaya, antara kita jadi owner dari bisnis atau kita punya bagian kecil dari bisnis orang sebagai investor. Tapi kan gimana caranya jadi investor kalau nggak punya duit? Jadi harus punya duit dulu. Nah, di sini yang gue akan tekanin ke kalian adalah bisnis itu nggak perlu modal. Kalian nggak perlu mindsetnya, oh dia orang kaya baru bikin bisnis. Nggak. Bisnis itu banyak banget yang modal otak. Dan gue akan contohin salah satunya di sini. Dan ini juga udah pernah gue kerjain. Kalau misalnya gini, kita lihat bisnis ya. Bisnis itu ada dua. Ada yang modal otak ya, sama ada yang capital intensive. Maksudnya capital intensive itu apa? Kita butuh modal besar untuk bisnisnya awal mulai running. Contohnya, kita mau buka toko bangunan. Kita perlu misalnya inventory 5 miliar, 10 miliar gitu. Cuma kita nggak punya uang seperti itu. Kita mau buka misalnya klub malam. Kita butuh uang untuk renovasi 40 miliar segala macam. Kita nggak punya uangnya untuk bikin seperti itu. Tapi kita punya apa? Kan gue disisain otak kan. Gue nggak punya uang tapi punya otak. Jadi gue cari bisnis yang bergerak di bidang jasa. Karena yang gue perlu jual cuman expertise gue atau otak gue. Jadi tinggal diasah. Kalau kalian yang belum punya skillnya tinggal diasah, kalian bisa jualin. Gue nggak akan cari ya bisnis yang jualan barang. Gue nggak akan cari dropshipping. Gue nggak akan cari bisnis yang ibaratnya perlu QC banyak, perlu ngerti accounting yang dalam. Itu gue hindarin bisnis kayak gitu. Karena tujuannya gue masih lapar nih. Gue butuh makan, gue jadi sales, mungkin bisa 10-20 juta langsung per bulan. Habis itu gue langsung mulai bikin untuk bisnis service ini. Nah, tapi pertanyaan service di mana? Bisnis yang nggak perlu
karyawan banyak, bisnis yang nggak perlu inventory management, bisnis yang nggak perlu QC yang ribet. Gue tahu mungkin ada beberapa dari kalian yang bilang, oh jualan barang kan bisa kaya. Betul, jualan barang tuh bisa banget kaya. Dan itu menurut gue uangnya lebih banyak sebenarnya kalian jualan produk dibanding kalian jualan jasa. Tapi untuk bikin sebuah produk itu butuh kalian knowledge yang lebih tajam dan butuh waktu yang lebih panjang. Sedangkan kalau jasa itu bisa langsung dijual besok asal kalian ketemu kliennya. Kalian punya skill apa, kliennya butuh solusi apa, kalian ketemu di tengah, kalian dapat uang. Nah, gue akan bikin ya bisnis ya antara dua sebenarnya kalau gue punya skill set kayak sekarang. Jadi gue bakal bikin bisnis yang service bisnis lain. Balik lagi ke tadi, apakah bisnis yang B2C ibaratnya bisnis to consumer itu nggak bisa duit banyak? Bisa, dan itu banyak banget uangnya. Tapi ini kan kalian tanya kalau gue mulai, gue pasti akan cari yang bisnis to bisnis yang bisa benefit bisnis lain. Contohnya kayak misalnya vertical software. Karena software itu kalau misalnya udah dibuat ditaruh di bisnisnya, switching cost-nya terlalu besar untuk diganti software lain. Jadi recurring revenue-nya sticky. Itu mungkin salah satu option yang gue bikin. Tapi gue tahu kalian di sini banyak yang nggak bisa programming. Tapi kalau kalian punya programming, itu bisnis yang akan gue kerjain. Gue akan langsung coding setiap malam. Jadi gue paginya sales, malam gue bakal coding untuk bikin vertical software buat bisnis yang niche gitu. Contohnya POS untuk tempat es krim atau apapun itulah. Jadi gue cari yang niche tapi vertical software. Kalau horizontal tuh kayak Excel tuh. Microsoft Excel tuh horizontal dipakai semuanya. Tapi gue bakal cari yang vertical. Jadi satu industri doang dan very sticky. Habis itu gue cari untuk exit untuk jual bisnisnya. Dan ini menurut gue yang lebih menarik untuk kalian. Karena yang pertama tadi itu butuh skill set yang dalam banget di programming. Kalian mungkin banyak yang nggak bisa. Jadi kalian lebih banyak pasti ke opsi yang selanjutnya. Yaitu gue akan bikin sebenarnya marketing agency. Nah, kalian dapat gambaran nggak? Pertama gue suruh kalian jadi sales. Kedua gue suruh kalian bikin marketing agency. Kenapa? Gue selalu ngajarin orang yang butuh uang ya. Misalnya lu BU nih, cara paling gampang untuk bikin uang adalah bikin uang untuk orang lain. Maksudnya apa? Kalau misalnya lu jadi sales nih, lu jadi sales dan lu penjual terbaik bulan ini. Lu datang ke kantor, lu naikin kaki di atas meja, ya lu tumpahin kopi. Menurut lu bakal dipecat atau nggak? Sama bos lu. Lu top sales of the month. Jawabannya nggak akan. Lu nggak akan dipecat, lu nggak akan digubris. Kenapa? Karena lu bring in money. Mau sikap lu kayak tai di perusahaan, tapi lu sales paling jago di perusahaannya. Ya. Satu, lu bisa ngejual kayak 10 orang gitu. Lu nggak akan pernah dipecat. Lu akan disayang sama bos lu. Karena lu bring in duit. Lu ujung tombaknya perusahaan. Sama seperti agensi marketing. Kalau kita bisa kasih bisnis ini uang dari misalnya campaign kita, dari strategi kita, omsetnya bisa double, lu nggak mungkin digantiin. Dan gue bakal kasih tahu strategi gimana cara kita minta uangnya. Jadi ini ada taktiknya. Minta uangnya jangan cuma minta 7 juta sebulan, 10 juta sebulan. Tapi ada taktiknya, gue bakal share di belakang. Tapi gue tahu kalau misalnya kita target untuk bikin agensi, kalian misalnya mau 1 miliar per bulan bersih, itu susah gitu. Itu butuh agensi yang besar, skill yang besar. Tapi kan video ini mungkin gue tahu banyak yang nonton itu buat dapat 10 juta sampai 20 juta sebulan aja kalian udah happy. Jadi ini yang gue targetin marketnya ya. Jadi buat kalian nonton ini bukan orang yang mau bikin agensi 1 miliar. Tapi buat kalian sekedar dapat uang tambahan 10 juta dari sales, 20 juta dari bikin agensi itu bisa banget kalian nonton video ini. Jadi gue bakal tawarin skill marketing gue. Karena gue udah punya skill marketing, gue bakal tawarin skill marketing gue ini ke beberapa restoran misalnya, ke beberapa retail shop yang base-nya online. Jadi misalnya mau dia jual baju, dia jual susu, dia jual apapun itu, online shop, di Instagram, di Shopee, gue bakal offer skill set gue untuk gue bisa gandain omsetnya. Nah, mungkin pertanyaan kalian, kalau kalian sebagai owner bisnis, buat apa terima agensi luar? Karena gini, kalau misalnya kalian mau sebagai owner bisnis nih, gue owner bisnis, gue mau keluarin berita, gue nggak akan hire PR in-house. Kenapa? Karena gue butuh bayar BPJS dia, gue perlu bayar pesangon kalau pecat dia segala macam, gue perlu ada tempat buat dia kerja. Sedangkan, kalau gue sebagai owner bisnis, gue mau keluarin berita, gampang, gue hire dia PR agency. Ya, gue bayar berapa puluh juta, selesai, beres. Jadi caranya gitu. Business owner tuh banyak kerjaannya dan sibuk. Kalau kalian bisa bantu selesaiin solusi mereka, yang mereka nggak perlu hire in-house, mereka kan pakai kalian. Jadi simpelnya, agency itu adalah kita offer service ke bisnis yang butuh. Nah, di sini stage ini kalian nggak perlu pusing untuk mikirin PT-nya gimana, CV-nya gimana, nanti dulu. Yang penting uang tuh masuk dulu ya. Uang masuk dulu, urus itu gampang, bisa belakangan. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, agency marketing. Kan kita tahu, kita kira-kira tawarin misalnya ke retail shop. Ini yang gue pikir ya, kan kalian tanyanya apa yang akan gue lakukan. Yang gue pikir adalah gue akan cari misalnya yang online shop, karena itu menurut gue lebih gampang gue scalingnya dengan advertising gampang gue scale. Pertanyaannya sekarang bikin agency apa? Agency kan ada banyak. Marketing agency itu udah luas banget ya. Mungkin dari teman-teman ada yang nawarin misalnya, oh bikin agency untuk jasa desain feed Instagram dan lain-lain. Ada banyak. Misalnya agency bikin video lah, agency apa lah. Itu menurut gue semuanya nggak penting. Kenapa? Karena anak SD lu kasih Canva itu pasti bisa bikin feed Instagram. Jadi nothing special about service lu. Lu akan jual murah dan banding-bandingkan harga. Lu akan bikin 30.000 per post, ya kan ada paket 600.000 post banyak gitu. Capek ya, buang waktu, buang energi. Gua nggak akan pernah ngelakuin service kayak gitu. Tapi service yang gua lakukan adalah gua bring dia uang. Kalau gua janji lu uang sekian, lu kasih gua
persenan. Cara mainnya gitu. Jadi performance based. Jadi performance marketing agency. Kalau kita perform, baru kita dapat uang. Hal paling penting dalam suatu bisnis adalah omset, adalah uang masuk ya. Jadi kalau lu bisa increase uang masuk itu, lu akan dibayar, terserah lu bisa mintanya suka-suka. Balik lagi ke sales tadi. Kalau lu orang yang ningkatin omset di suatu bisnis, lu akan disayang. Dan lu nggak akan pernah di cut off. Ini gue mungkin cerita pengalaman gue ya. Jadi gue ngomong ini nggak asal bacot, tapi ini hal yang gue pernah lakuin. Jadi gue pernah bikin agency. Waktu itu salah satu klien gue adalah pabrik konveksi lumayan besar. Nah, bisnis modelnya dari pabrik konveksi ini adalah dia terima orderan. Ya, misalnya 12 piece, 24 piece dari orang yang awal-awal mau bikin baju, abis itu udah laku tokonya baru pesan sama dia lebih banyak. Bisnis modelnya gitu. Jadi cari orang yang baru mulai bisnis. Jadi yang gue lakukan apa? Gue datang ke ownernya, gue bilang, omset lu gue dobelin. Jadi gini, cara lu offer sesuatu ke orang adalah bikin offer yang mereka nggak bisa tolak. Jadi gue datang ke ownernya, gue bilang, omset lu gue akan dobelin. Dia kan bilang, ini anak orang gila kali ya. Gue bilang gini, lu nggak perlu bayar gue. Lu nggak perlu bayar gue. Gue datang, gue bilang, gue dobelin omset lu. Nggak perlu gue dibayar, tapi kalau omset lu double, gue minta 10%. Menurut lu dia bakal bilang apa? Ya iyalah, ini mungkin anak orang gila, mungkin nggak akan kejadian juga, cuman gue nggak keluar duit juga. Jadi waktu itu dari gue kerja yang lain, advertising pertama itu gue yang tombokin. Jadi gue pakai video sendiri, gue rekam set gitu kan, gue bikin b-roll gitu ala-ala tentang pabriknya. Habis itu gue tulis tuh pakai copywriting. Ya jadi itu skill lagi tuh, skill yang gue punya copywriting. Gue tulis buat kalian yang punya online shop baju bisa bikin di pabrik ini. Sesimpel itu. Terus ada WhatsApp gitu. Jadi dari situ gue tembak iklannya, gue pakai targetingnya yang jelas. Apa yang terjadi? Dia dari 2 yang ngechat sehari, 40 yang ngechat sehari. Omsetnya 3 kali. Dan gue minta 10% dari omsetnya yang naik itu. Ya. Gede nggak? Gede, puluhan juta. Jadi cara kerjanya gitu. Dibanding gue minta 5 juta di awal, gue kerjain service-nya. Itu kemungkinan tolaknya gede. Ibaratnya lu belum deliver apa-apa, ya kan? Lu belum buktiin value lu ke owner-nya, lu udah minta duit. Lu minta retainer kayak gitu, pasti ditolak. Jadi mintanya performance based. Jadi dari omset dia, lu minta berapa persen, tapi kalau lu berhasil dobelin atau 3 kaliin. Dan menurut gue kayak gitu gampang. Kalau kalian ngerti skill-nya. Tapi kan ini balik lagi, ini skill yang gue udah punya gitu. Jadi gue kalau kayak gitu, udah pasti cepat banget. Orang gue udah biasa dulu di perusahaan lama gue, bakar ads tuh 500 juta, 1 miliar sebulan tuh udah biasa. Jadi gue udah tahu targetingnya yang rapi kayak gimana. Itu gue tinggal masuk, gue funneling semua di Excel, rapin, tembak semua. Jadi gue bakal kerjain 7-8 klien, itu udah pasti 100 juta sebulan minimal. 100-300 juta sebulan, itu udah di kantong. Nah buat kalian, mungkin kalian nggak langsung sebesar itu. Coba kecil-kecil dulu aja. Tapi gue yakin dengan ini yang gue ajarin ke kalian, kalau kalian bener-bener pikir gitu tentang bisnis modelnya, 10-20 juta pasti kalian dapat per bulan. Bersih, itu pasti dapat. Pertanyaannya, gimana cara kalian yang pintar? Pikir pakai otak. Jadi di TikTok, kalian search tentang bisnis. Di Instagram, search hashtag bisnis-bisnis yang kalian mau target. Misalnya jualan makanan anjing, ini gue ngasal ya. Jualan makanan anjing, lu cari di Instagram. Jualan makanan anjing, cari di TikTok. Mau ngomong sama ownernya, lu bilang, gue bisa adsense ini buat omset lu double. Jadi jangan cari bisnis fisik. Kalau kayak restoran gitu lebih susah. Carinya bisnis yang online, karena itu lebih scalable. Mereka udah punya delivery systemnya, udah ada supply chain-nya, udah lengkap. Lu tinggal jualan gitu. Lu jualan, mereka delivery semua. Makanan anjing lah, atau apa, mau tisu anjingnya juga bisa. Misalnya popok buat anjing itu juga boleh. Macam-macam. Dan cari biasanya kliennya yang menurut kalian marketnya gede, tapi belum ketap. Dia belum ngiklan, dia masih cuma konten marketing. Itu kalian hajar di sana. Bisa cari dari mana lagi? Bisa cari dari Google bahkan. Kalian lihat offline store nih. Misalnya kita mau bahas anjing aja deh. Ya. Kalian misalnya ketemu ruko nih. Ruko dia jualan misalnya makanan anjing. Lu datang ke situ. Lu pakai Google Map. Lu bisa cari. Jadi gue dulu pakai cari klien itu pakai Google Map. Sakti banget. Lu bisa lihat di mana tempat-tempatnya di mana. Lu datangin ke situ dan lu ngomong ke ownernya. Ini gimana nih kalau misalnya gue bisa dobelin omset lu. Lu nggak usah bayar. Gue yang keluar duit buat iklannya. Itu offer yang mereka nggak bisa tolak. Gue yakin lu tawarin 10, at least 5 mau. Karena kalau lu gagal pun mereka nggak rugi. Lu bilang lu yang iklanin, lu yang videoin, lu yang buatin semuanya. Jadi simpel caranya. Kalau udah tinggal tanda tangan MOU ya, lu minta 10% dari kenaikan yang lu kasih gitu. Karena buat dia cengli, dia dapat 90%, lu dapat 10%. Dan buat lu juga happy. Karena lu cuma modalnya kecil banget sebetulnya untuk running Facebook kan. Jadi pertama, bikinin kreatifnya ya, bikinin kreatifnya antara bisa lebih bagus video. Jadi lu bikin kreatifnya dalam bentuk video, lu misalnya sewa teman lu kayak 500.000, lu kasih uang suruh video-videoin. Lu bikin copywritingnya rapi, tembak di Facebook aja rapi. Atau misalnya lu mau main SEM di Google juga boleh. Itu omsetnya gue yakin pasti naik. Nah itu gue udah kasih ya outline-nya. Buat kalian minta detail dong, gue nggak ngajarin untuk bikin kayak gituan gitu. Tapi gue udah kasih nih, ibarat lu tuh udah gue suapin nih bisnisnya. Kalau lu kelar video ini masih kayak, oh gue mulai dari mana? Itu udah lu orang malas aja lah, lu orang paling malas di dunia. Ini cuma satu bisnis model. Mungkin kalau kalian minta request yang lain, gue bisa sharing bisnis-bisnis yang gue pernah kerjain. Tapi itu yang bakal gue lakuin. Cari duitnya udah kan? Jadi sales, bikin agency, ya atau bikin vertical software kalau lu punya otak untuk jadi programmer. Nextnya apa yang gue bakal lakuin? Itu kan gue udah dapat kira-kira 100-200 juta sebulan. Yang gue bakal lakuin adalah gue ganain uangnya di mana. Kita lihat kan based on tahun ini. Kalian lihat saya tahun ini ngomongnya. Ini bukan 10 tahun lalu, bukan historical.
Gue nggak boleh pakai data historical, gue harus pakai data yang ke depan. Gue gandain uangnya di mana pertanyaannya? Gue udah punya cash flow segitu, tumpukin cash flow di mana? Jadi cara jadi kaya simple ya. Pendapatan berapa, pengeluarannya berapa, sisanya itu savingnya itu kalian hajar terus di investasi. Nah, gue bakal investasi di kripto. Kenapa? Karena gue lihat kripto ini bakal cuma turun di misalnya dalam beberapa bulan ke depan. Kripto itu bakal turun. Kenapa? Karena Federal Reserve itu pasti akan naikin interest rate-nya. Kalau kita lihat ya, kalau The Fed ini masih belum mau pivot dari hawkish ke dovish, belum ada tanda-tandanya. Ini kita masih bisa hajar-hajar di aset kelas yang risky yang diskon gitu. Kita bisa beli juga mungkin kalau di saat-saat kayak ini gue beli saham-saham bank kali ya. Karena bank-bank di Indonesia net interest margin-nya kayak Bank BRI itu tinggi banget, hampir 6-8%. Sedangkan Bank of America itu cuma 2,%. Jadi gue bakal cari mungkin saham bank ya, karena emang marginnya tinggi banget. Dan gue mungkin sikat di kripto seperti Bitcoin dan Ethereum. Karena Bitcoin nanti 2025 dia bakal halving, dia mungkin masih naik 2,5-3 kali lagi. Jadi uang gue tuh ratusan juta gue tumpukin semua ke mungkin 3 itu. Jadi gue beli saham bank ya, gue beli Bitcoin, gue beli Ethereum. Jadi 3 itu gue tumpukin terus uangnya. Itu menurut gue dalam 3 tahun, 4 tahun itu uangnya bakal double ya. Minimal banget double. Jadi misalnya 100 juta sebulan, setahun gue bisa dapat 1,2 M, minimal duit gue by the end of 2025 tuh bisa lumayan gede gitu, bisa 3-4 miliar. Jadi itu strateginya kalau misalnya gue mulai dari nol, apa yang gue bakal lakuin ya. Jadi simpel banget, jadi sales ya, jualan apapun itu bisa 5-10 juta. Uang itu gue pakai untuk modalin nawarin tadi advertising awalnya. Jadi gue bakal dapat sekitar mungkin ya 50-100 juta dari sini. Uangnya gue tumpukin di saham perbankan, di kripto seperti Bitcoin dan Ethereum. Tapi kalau kalian mau lebih gandain lebih cepat lagi ya, kita cari yang lebih small cap. Mungkin saham-sahamnya kalian cari yang lebih cyclical, atau di kripto kalian cari yang lebih small cap. Tapi gue harus cari yang paling agresif, karena gue nggak bakal tabung di deposito. Karena ini uang gue masih kecil, masih cuma 100 juta. Hilang semua juga tinggal bikin lagi bulan depan ya. Jadi di saat uang kecil, kita justru harus sangat-sangat konsentrasi dan agresif ya. Jadi jangan disebar, jangan di deposito, jangan di obligasi. Ambil langsung yang risk curve-nya paling tinggi. Saham, kripto, alternatif aset, private equity, venture capital. Hajaran di yang paling high risk. Kenapa? Karena itu namanya Kelly Criterion Betting System. Jadi ini gue belajar dari sistem judi sebenarnya. Dimana kalau kita punya suatu bet dengan probability yang lumayan tinggi, kita betnya lumayan besar dari bankroll kita. Bisa sampai 50%. Jadi yang kita lakukan adalah kita bet di aset yang kita yakin dan dikonsentrasiin. Jadi single concentrated asset position. Antara misalnya kripto semua, atau misalnya saham small cap semua. Jadi yang benar-benar agresif, yang bisa misalnya double atau 3 kali. Jangan cari 7-8% per tahun. Itu nggak bakal bisa jadi kaya. Tapi cari yang lebih tinggi. Tapi balik lagi, ini kalau apa yang gue bakal lakuin. Belum tentu cocok sama kalian. Karena profil resiko gue tinggi. Tapi dengan ilmu yang gue tahu, gue akan hajar terus sampai mungkin 15-20 miliar baru mulai diversifikasi. Tapi kalau uang gue masih 1M, 2M itu gue bakal hajarin terus. Beli 1, beli 2. Kenapa? Karena kalau lu beli 10 ya, 1 naik misalnya 5% itu cuma kecil dapatnya. Sama di kripto, lu beli 10 kripto, naik kecil-kecil gitu. Itu nggak kerasa. Tapi kalau hajarnya 1, yakin naik double, portofolio langsung double gitu. Dan jangan hilang duit. Gue invest di high risk, tapi bukan yang kemungkinan hilang duit. Jadi gue bakal lakuin due diligence yang dalam. Tiap malam gue bakal liatin tuh, price-nya seperti apa, annual report-nya gimana. Gue bakal fokus untuk bisa gandain uang gue. Karena gue nggak mau uangnya hilang. Kita harus investasi di apa yang kita tahu. Kalau gue nggak ngerti tentang kripto, kalian nonton ini, kripto nggak ngerti, nggak usah. Cari apa yang kalian ngerti, tapi cari yang paling agresifnya. Misal lu ngerti di saham, cari yang paling agresifnya di saham. Saham cyclical lagi koreksi, hajar yang bisa dalam. Jadi itu step by step yang gue akan lakuin. Cari income-nya dan gandain uangnya. Gue yakin kok, kalau misalnya diambil semua koneksi gue, diambil semua uang gue bisa balikin semuanya dalam setahun. Karena itu ilmu, ya. Itu semua ilmu. Gue tuh gak ketakutan. Gue bukan kayak karyawan yang nabung. Takut kalau tabungan diambil semua. Gue jujur, tabungan gue diambil semua, ambil semuanya. Gue yakin gue bisa bikin balik lagi semua by tahun depan. Karena ilmu yang gue punya di sini, informasi di sini itu berbeda. Gue udah ngerti cara kerja gamenya. Karena uang itu adalah sebuah game. Ibaratnya semua game itu bisa dimenangin. Dan ada cara mainnya, ada aturannya, dan ada trik. Nah ini mungkin terakhir sebelum gue tutup, ya. Gue kasih kalian rule paling penting, yaitu rule 72. Kalau misalnya 72 dibagi persentase asetnya, return asetnya, itu berapa tahun uang lu bakal double. Jadi the golden number is 24%. Target portofolio gue tuh 24% per tahun. Karena tiap 3 tahun uang gue double. Jadi gue nggak ngincar 50, gue nggak ngincar 100. Gue ngincarnya spesifik di 24%. Susah nggak? Sangat amat susah. Karena Warren Buffett dia 20. Tapi gue udah tracking, historical 89 tahun, gue di pasar modal dan capital market, gue berhasil 30% lebih. Ya. Tapi nggak tahu ke depannya. Bisa aja turun, bisa 10, bisa 15. Tapi target gue semoga itu bisa di 24. Jadi tiap 3 tahun uangnya double. Tumbuk dari cash flow, uangnya double 3 tahun. Tumbuk, double. Karena money is a double game. Uang itu adalah game, seberapa cepat lu bisa double uang lu. Semoga bermanfaat untuk kalian yang baru mulai usaha atau baru mulai investasi.